Ampun, Oke, Pak. oke, saya lanjut ya. Jadi teman-teman di sini materi kita adalah etika bisnis. Jadi orang mau berbisnis itu ya harus ada etikanya, harus ada aturannya. Nah, etika ini yang nanti akan membentuk yang namanya norma, ya kan? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang etika dulu. Kenapa sih kok kita itu butuh yang namanya etika dalam berbisnis? Jadi eh, manusia itu kan makhluk sosial ya, yang dimana kita itu nggak bisa hidup sendiri, tapi kita itu hidupnya itu selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sama ketika kita berbisnis itu kan kita juga pastinya akan berhubungan dengan orang lain atau dengan mitra, dengan customer kita lah. Disitulah butuh yang namanya etika. Kalau kita nggak punya etika, ya kita pasti nggak akan punya relasi. Anda aja kalau punya teman, teman Anda nggak punya etika, teman Anda nggak punya unggah-ungguh, teman Anda itu nggak bisa menjunjung norma, teman Anda itu orangnya apa namanya nggak, ya ibaratnya sembrono gitulah, itu pasti kalian nggak nyaman loh. Dan setelah itu kalian pasti tidak akan berteman dengan dia. Pasti kan seperti itu. Nah, makanya dari situ apa namanya etika itu sangat dibutuhkan. Lah, untuk menjalin hubungan yang baik ya butuh adanya nilai-nilai yang terhubung dalam tata cara hidup dalam lingkungan bermasyarakat. Lah itulah yang disebut dengan etika. Karena dengan etika ini insya Allah dapat membantu kita dalam mengembangkan bisnis kita menjadi lebih mudah lagi. Nah, selanjutnya etika itu sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Ya, etos itu memiliki kaitan dengan sistem nilai tentang bagaimana manusia hidup yang akan terwujud dalam pola perilaku dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi yang sudah saya bacakan di situ terkait dengan sistem nilai yang nanti terwujud dalam pola atau perilaku. Ya, yang dilakukan secara berulang. Jadi etika itu pastinya nanti akan dilakukan berulang-ulang, ya kan? Jadi etika itu ya mestinya nanti akan Anda lakukan, misalnya tata krama ya. Tata krama itu kan pasti berulang-ulang selama kita hidup, pasti kita akan menjunjung tata krama tersebut. Nah, sekarang kalau konteksnya dalam bisnis. Konteksnya kalau dalam bisnis ini, untuk etika bisnis ini adalah segala kegiatan bisnis yang nanti berkaitan dengan seluruh aspek dalam individu, perusahaan maupun masyarakat. Jadi semua itu memiliki sebuah sistem tatanan atau yang namanya tadi etika. Nah, etika ini biasanya itu tidak tertulis, ya kan? Kalau misalnya etika Anda sedang naik kendaraan, tiba-tiba di situ ada orang tua sedang duduk. Anda kan pasti secara normanya, secara etikanya pasti akan duduk kan ya, duduk menundukkan kepala, permisi Pak, atau mungkin derek langkung Pak, orang Jawa ya, kalau enggak non sewu Pak, kan gitu. Nah, ini kan etika ini kan tidak tertulis. Yang tertulis itu kan pelan-pelan banyak anak-anak itu kan enggak ada. Pelan-pelan nanti kalau ada orang lewat silahkan dulu itu enggak ada ya kan. Jadi etika itu sebenarnya enggak tertulis. Dan itu selalu ditanamkan. Bahkan orang tua kita selalu menanamkan bagaimana sikap eh, menghargai orang lain, yaitu etika itu tadi. Ya, pasti kan kalian ketika nanti berbuat yang kurang baik atau kurang pas itu pasti akan ditegur. Nah, itu tandanya sayangnya orang tua kalian mengajarkan kalian tentang etika. Nah, etika bisnis itu adalah aturan yang tidak tertulis cara menjalankannya dengan adil dan sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan negara, serta tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaannya di dalam masyarakat. Jadi etika itu nggak bisa di apa namanya nggak bisa dikelola, maksudnya nggak bisa dikelola, bukan bisa dikelola tapi apa ya, nggak bisa cuman manut
dengan orang yang memiliki kedudukan aja, itu enggak. Ya. Jadi itu nanti terkait dengan tatanan secara universal. Nah, etika ini biasanya menjadi standar serta pedoman bagi setiap karyawan, manajemen, dan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan landasan kejujuran, moral luhur, transparansi, serta sikap profesional. Nah, itu etika bisnis. Ya, jadi adalah standar atau pedoman ya, pedoman seseorang dalam bekerja itu atau berbisnis. Nah, kalau menurut ahli bagaimana? Kalau menurut ahli di sini ada State et al. Itu etika bisnisnya adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan. Jadi lebih ke arah standar yang nanti akan digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau menurut Hill dan John ya maksudnya. Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Ini lebih tepatnya itu adalah membedakan antara langkah yang tepat atau langkah yang tidak tepat. Di mana hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ya, ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan masalah moral yang kompleks. Ini sebenarnya hampir sama seperti milik State et al. Ini ya. Jadi lebih ke arah bagaimana nanti dari etika bisnis itu menentukan langkah ke depannya untuk mengambil keputusan. Misalnya keputusan yang berkaitan dengan ini misalnya ada kita sudah jualan, kita sudah sering berjualan dan kita sudah punya langganan. Dan langganan kita itu sering diambil oleh atau sering maksudnya dibeli juga oleh si orang lain. Lah, ketika orang lain tersebut nanti mau mengambil maksudnya mau mengambil jalan pintas langsung ke tempat kita supaya nggak lewat dari si customer kita tadi supaya lebih murah harganya. Nah, itu keputusan kita bagaimana? Kita apakah juga akan melepaskan di situ atau nanti kita mau tetap menolak untuk mintanya dia tetap melalui si customer yang sudah si agen yang sudah berlangganan dengan kita tadi. Nah, itu kan mengambil keputusan. Ada lagi kalau menurut orang Indonesia. Kalau menurut pakar yang ada di Indonesia, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan ya, tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Jadi lebih ke arah bagaimana nanti itu memperhatikan norma dan moral. Itu kalau menurut Muslih. Kalau menurut Sumarni berkaitan dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Lah ini hampir sama atau sejalan dengan si Muslih tadi, yaitu bagaimana di dalam proses bisnis kita itu juga memperhatikan moral dan norma yang ada. Nah itu sebenarnya hampir sama. Nah, jadi kalau yang pakar luar negeri tadi lebih banyak ke bagaimana itu nanti untuk mengambil keputusan, tapi kalau ya secara pakar Indonesia bagaimana itu mengacu pada moral dan norma. Selanjutnya, prinsip penting etika bisnis. Dalam berbisnis itu ada 3 sudut pandang dalam etika bisnis. Menurut Bertens tahun 2013, sudut pandang yang pertama itu adalah sudut pandang ekonomi. Di sini bisnis yang baik akan menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Ini hampir sama seperti yang pernah dilakukan oleh Amikom. Saya kasih contoh yang dekat-dekat aja. Ada yang pernah ke Amikom dan tahu di gedung 1 itu ada stasiun radio? Tahu? Di gedung 1 ada stasiun radio, tahu?
Enggak, Pak. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Belum pernah ke sana, Pak. Dimas ini dari mana tuh Mas? Aku dari Bangka Belitung, Pak. Bangka Belitung. Jauh ya. Ya, Pak. Dan Yang MQFM bukan sih? MKFM betul. Fajar udah pernah ya kami tuh. Iya Pak, ampun. Acara apa Jar? Daftarnya offline lah. Pas kemarin ambil brosur sih Pak kemarin. Ya, eh apa namanya? Tak cek. Oke, ini ya. Jadi jangan sampai nanti bisnis yang kita lakukan itu tidak dapat apa namanya? Tidak dapat maksudnya itu menyalahi moral ya. Pernah ada yang presentasi usaha apa? Saya usaha obat kuat. Yang beli teman-teman mahasiswa apa rata-rata teman-teman mahasiswa. Nah itu kan udah nyalai moral ya, ini mahasiswa nggak ngopo itu ya kan. Nah itu nyalai moral. Oke, jangan sampai itu nanti menyalai sudut pandang ekonominya itu merugikan orang lain. Jangan sampai dalam sudut pandang hukumnya itu kok melanggar aturan hukum, dan jangan sampai nanti itu melanggar moral. Nah, ada pedoman ketika kita itu mau menjalankan bisnis. Yang pertama kita itu secara etika kita itu harus jujur. Menurut Sony Craft, ya, prinsip pertama itu kita harus jujur. Karena dari jujur itu kita dapat diterima ya, coach ya. Itu jujur itu ibarat selembar kertas putih. Ketika kertasnya itu sudah kita pernah lakukan suatu kebohongan atau kita sudah tidak jujur, itu ibarat seperti kertasnya tersebut kita gulung-gulung. Walaupun nanti kertasnya itu kita coba untuk rapikan lagi, lekuan-lekuannya itu masih ada. Walaupun setelah itu kita setrika supaya nanti tetap halus, maka kertas itu malah menjadi melengkung. Jadi ketika kita sudah nggak jujur itu, orang lain juga sangat sulit sekali untuk mengatakan atau mempercayai lagi Anda. Tuh. Ada lagi prinsip otonomi. Prinsip ekonomi ini lebih ke arah tanggung jawab terhadap diri kita, ya. Jadi apa yang kita miliki ini apa namanya harus sesuai. Jadi misalnya saya bisanya seperti ini, saya dapat mengatur kira-kira ini batasan saya hanya bisa di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika nanti ada masukan dari orang lain, itu kalau misalnya Anda tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Nah, Anda harus tahu batasan Anda. Jadi dari batasan itu Anda jadi tahu tanggung jawab yang akan Anda pikul itu seberapa berat. Selanjutnya adalah prinsip saling menguntungkan. Jadi ketika kita berbisnis itu ya harus nanti ada win-win solution. Jangan sampai nanti ketika kita menemukan suatu masalah, kita tidak dapat mengambil keputusan atau tindakan. Selanjutnya, atas dasar prinsip keadilan, ini harus bisa memperlakukan semuanya secara adil. Ya. Untuk tidak merugikan orang lain itu harus ada, ya kan? Jadi jangan sampai nanti bisnis kita itu malah merugikan orang lain, yaitu moral itu. Karena apa? Moral kita yang nanti suka untuk menjatuhkan orang lain. Karena setiap orang itu harus kita hormati harkat martabatnya.
dia mau berbuat baik seperti apa, Anda pasti akan selalu mikir ya kan. Ketika nanti dia itu apa namanya pernah mengecewakan Anda atau pernah tidak jujur pada Anda, ketika nanti dia melakukan suatu hal, entah dia sudah bertobat misalnya, itu tetap Anda itu punya rasa was-was terhadap dia. Selanjutnya rasa tanggung jawab. Di sini adalah komitmen kita, ya kan, terhadap embanan apa yang kita harus selesaikan. Kemudian adanya menghargai lingkungan. Jangan sampai kita berbisnis malah nanti itu merugikan lingkungan. Jangan sampai nanti lingkungan malah menjadi rusak karena limbah kita. Nah, jadi kelestarian terhadap lingkungan itu harus tetap kita jaga. Nah, selanjutnya manfaat apa sih yang kita dapatkan dalam etika bisnis? Kalau kita menerapkan etika ini, nah manfaat yang pertama itu adalah manajemen jadi efektif. Kenapa? Karena sudah ada etikanya, semua orang itu mau mematuhi aturan, mau mengikuti sesuai dengan aturan, akhirnya apa? Tindakannya semua menjadi efektif. Hal ini sama seperti ada di poin nomor 2. Kalau semuanya patuh, pasti sesuai dengan planning, sesuai dengan rencana, sesuai dengan arahan. Nah, makanya semuanya nanti akan berimbas kepada poin nomor 1, yaitu manajemennya menjadi efektif dalam bekerja atau dalam operasionalnya. Nah, yang ketiga, reputasi. Reputasi kalau misalnya ada orang lain itu sudah sangat percaya pada Anda, kemudian dia mendapatkan pelayanan yang baik dari Anda, dia nanti akan bercerita tentang sisi positif Anda kepada orang lain. Dari situ orang nanti juga akan bercerita lagi pada orang lain lagi, kepada mana lagi. Nah, setelah itu kan jadi orang apa namanya? Jadi tahu tentang Anda. Nah, dari situ reputasi Anda itu akan semakin menanjak. Berarti kalau orang Jawa itu bilang itu namanya gedok tular. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya di sini saya ada beberapa studi kasus. Saya mau minta tolong sama Anda untuk membacakan studi kasus ini. Mas Adam ada? Mas Adam? Adam? Ada mantau nggak ya Adam? Adam Satria? Halo teman-teman, suara saya bisa masuk nggak ya? Paling baru ke apa belakang, Pak. Oh, tapi suara saya masuk kok ini? Masuk. Masuk. Oh, gitu. Masuk, Pak. Oke, saya manggil Adam ini, Adamnya saya kira nih nggak masuk suara saya. Mungkin baru. Oke. Oke, kalau Dea Adi Sahani. Dea Adi. Dea Adi. Dea Adi, nggak ada nih. Tadi sudah open mic, suaranya nyerempet-nyerempet, Pak. Oh iya. Oke, atau mungkin Mas Raka. Ya, hadir, Pak. Iya, bisa dibantu bacakan Mas tadi kasus ini? Studi kasus pertama, seperti kasus yang sedang menimpa PT Tirta Frisindo Jaya yang merupakan anak perusahaan Wayoro Group yang memproduksi air minum kemasan Le Mineral. Dalam menjalankan roda bisnisnya, PT Tirta Frisindo Jaya diduga menggunakan cara-cara yang menurut masyarakat sekitar pabrik tidaklah etis dan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut dugaan pabrik PT Tirta Frisindo Jaya yang berlokasi di Kecamatan Baros melakukan tindak privatisasi air dengan menutup 8 mata air sumber pertanian warga sekitar untuk kepentingan perusahaan.
Hal ini menyebabkan lahan sawah warga tidak terair, sehingga perusahaan ini berdiri. Dari peristiwa tersebut, terang saja memicu demo besar di lokasi pabrik oleh aliansi masyarakat dan mahasiswa yang menuntut penutupan pabrik tersebut. Oke, terima kasih ya Mas. Iya, Pak. Ya, jadi yang sudah dibacakan masyarakat tadi terkait dengan kasus yang pertama, kira-kira teman-teman di sini, etika apa sih yang dilanggar oleh si PT Tirta apa namanya PT Tirta Fresindo Jaya? Menurut teman-teman etika apa saja yang dilanggar? Siapa mau open mic? Halo, halo. Oke, Pak. Halo, Pak. Siapa yang mau open mic? Kira-kira etika apa yang dilanggar? Etika Halo? tidak menghargai lingkungan, Pak. Siapa ini? Mas apa? Tempat saya ini kayak error ya, nggak muncul. Anas, Di. Siapa Anas ini? Setiawan, Pak. Saya ini Mas apa Mas? Anas Setiawan, Pak. Anas Setiawan. Oh ya, Mas Anas. Oh ya, Mas Anas Setiawan. Apa Mas Anas? Gimana Mas Anas tadi? Kalau menurut saya sih itu melanggar etika apa? Tidak menghargai lingkungan. Tidak menghargai lingkungan. Dari PT Tirta Kenapa Fresindo. Mas tidak menghargai lingkungan Mas? Karena menutup sumber mata air dari pertanian warga sekitar sehingga warga sekitar tidak bisa di sawahnya tidak bisa terairi karena penutupan 8 sumber mata air tersebut. Oke. Jadi ke arah etika apa tadi lingkungan ya? Iya kan? Iya, Pak. Oke, terima kasih Mas Anas. Kalau yang lain bagaimana? Saya, Pak. Mas Fajar. Fajar. Iya, Pak. Ya. Kalau menurut Fajar, melanggar etika bisnis, Pak, yang baik dan benar dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan masyarakat. ya, etika bisnis antara perusahaan dengan masyarakatnya ya. Iya, Pak. Oke. Kalau itu menurut Fajar, kalau menurut yang lain etikanya ada lagi nggak yang dilanggar selain lingkungan dan etika apa tadi bisnis dengan masyarakat tadi? Etika saya, Pak. Siapa ini? Mas siapa nggih? Abdurrahman Asy'ari. Oh iya, Mas Abdurrahman. Tempat saya soalnya ini Google apa ya Google Meet-nya itu nggak muncul itu loh. Biasanya kan muncul orang-orang ini nggak muncul ya. Mas Abdurrahman gimana? Melanggar etika lingkungan hidup, Pak. Sama ya seperti Mas siapa tadi Anas ya. Iya, Kalau Pak. menurut jenengan lingkungannya itu yang bagaimana Mas? Etika lingkungannya itu bagaimana? Oke, hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya tidak terjaga lah, saling apa ya? Tidak menguntungkan, tapi membawa dampak membawa dampak yang jelek kepada masyarakat. Oke. Jadi dia tidak menjaga kelestariannya ya. Jadi harusnya Pak. itu tadi mengalir ke sana, tapi itu dialirkan di tempat dia sendiri ya, sehingga tidak mengalir ke masyarakat. Oke. Yang lain ada lagi? Nggak ada? Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman kalian ya. Sudah berargumen. Oke, jadi itu ya ada beberapa ya termasuk yang paling menonjol itu terlihat itu adalah lingkungan ya karena harusnya itu untuk persawahan tapi diprivatisasi tadi. Jadi
ini mau Mas Gusti? Oke, Pak. Bisa tolong dibacakan? Studi kasus kedua, pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur. PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek HIT. Namun belakangan diketahui jika produk tersebut telah melanggar etika bisnis. Banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut sebagai obat nyamuk yang murah tetapi sangat efektif. Sayangnya, merek itu pada akhirnya harus menarik diri dari peredaran. Alasannya mengandung zat aktif Proboxur dan diklorfos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Bahkan lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang telah bercampur dengan produk HIT. Terima kasih Mas Gusti. Sami-sami Pak. Mau sekalian memberi tanggapan Mas? Etika bisnis apa yang dilanggar? Masih mikir dulu Pak. Oke. Kalau yang lain bagaimana? Yang lain, etika bisnis apa ini yang dilanggar ini? Halo. Etika bisnis apa ini yang dilanggar? Iya. Siapa ini? Bagus Wijanarko. Mas Bagus. Ya. Gimana Mas Bagus? Kalau menurut jenengan Mas? Gimana ya Pak? Itu kayak melanggar itu loh Pak. Melanggar bahannya itu loh Pak. Terus? Jadi gimana ya? Kan itu kan untuk kesehatan tidak terlalu bagus tuh Pak. Ya. Ya gitu Pak. Susah ngomongnya Pak. Justru inilah saatnya Anda belajar bicara Mas. Karena memang metode saya itu kalau nanti memang di akhir dari ini saya suruh nulis. Tapi ketika Anda nulis itu kan Anda bisa ngawang-ngawang seperti apanya. Tapi ketika nanti Anda belajar ngomong, itu kan memang sulit dalam merangkai katanya. Jadi memang kalau metode saya pembelajarannya memang saya minta Anda untuk juga harus berani bicara. Jadi misalnya seperti ini, nggak apa-apa Mas Bagus. Anda sudah mencoba menyampaikan walaupun yang Anda sampaikan itu ternyata ketika diomongkan itu jauh lebih sulit daripada dituliskan kan gitu ya. Betul sekali Pak. Nggak apa-apa, ini namanya belajar. Saya di sini juga nggak menyalahkan toh. Jadinya memang saya saya lebih suka kalian berani berargumen gitu. Jadi ya ini saatnya untuk belajar. Oke, terima kasih Mas Bagus ya. Nanti kalau ada diskusi coba ngomong lagi Mas. Ya, kalau enggak gitu nanti Anda enggak belajar. Karena enggak semua mata kuliah itu diminta untuk diskusi ngobrol kan ya. Kalau saya kan lebih suka saya suruh diskusi seperti ini. Kalau yang lain, oke, selain Bagus ini. Bagus sudah tadi menyampaikan itu melanggar berarti ya melanggar karena di situ itu ternyata kok melibatkan suatu hal yang berbahaya. Jadi melanggar perlindungan konsumen. Ya, bahan produksinya ya. Baik buruknya tujuan ya, Pak. Ya, ini siapa ini? Siapa ini yang ngomong? Abdurrahman Asy'ari. Oh, Mas Abdurrahman lagi. Ya, gimana kalau menurut jenengan, Mas?
melanggar etika mengukur baik buruknya suatu tindakan yang berdasarkan tujuan. Jadi tujuan PT Bisnis Megasari Makmur tujuannya kan agar produknya lebih unggul, lebih payu dengan alasan murah kan Pak. Nah, tetapi itu melanggar perlindungan konsumen tadi. Nah, ya melanggar konsumen. Jadi mengakibatkan akibat yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan PT tersebut. Iya. Terima kasih Mas Abdurrahman ya. Jadi kolaborasi dengan miliknya bagus tadi ya. Jadi melanggar dalam perlindungan konsumennya. Jadi konsumen itu contoh gini aja lah. Si Bagus itu kalau sama si Abdurrahman itu melihat ada namanya Propoxur dan Dichlorvos itu kan mereka juga nggak tahu. Termasuk saya juga nggak tahu itu apa. Taunya ini beli nih nonton iklannya di TV kok ini bisa membunuh nyamuk, kok efektif bunuhnya. Juga saya beli. Saya nggak melihat itu namanya Propoxur, itu namanya Dichlorvos gitu kan enggak. Ya itu kan konsumen taunya gitu. Konsumen kan taunya ketika iklannya bagus di situ membunuh nyamuk lebih efektif, saya akan beli itu. Tapi kan saya tidak melihat ini terbuat dari ini kan gitu kan ya konsumen. Ya Pak. Iya Pak. Nah, kelemahannya di situ kita. Nah itu ya makanya dia melanggar ibaratnya melanggar bisa kena undang-undang perlindungan konsumen. Karena kita selaku konsumen nggak tahu itu kandungan itu. Walaupun itu kan sebenarnya kalau orang mengeluarkan produk seperti ini kan harusnya sudah diuji BPOM. Tapi kan ketika nanti di jalan dia seiring perjalanan lah ibaratnya. Dia terus nanti mencampurkan apa gitu kan kita ya nggak tahu ya kan. Kalau nggak itu diuji secara lab. Tuh kira-kira. Oke, kalau yang lain bagaimana? Selain konsumen tadi apa? Melanggar peraturan yang ditetapkan Dinas Kesehatan tadi. Sisi ini ada dua ini. Siapa dengan siapa ya? Yang wanita dulu saja, Pak. Ya, yang cewek tadi siapa ya? Saya, Mbak siapa Pak. tadi? Mbak siapa nggih? Samsiatul. Oh, Samsiatul. Gimana nek menurut Mbak Samsiatul? Ini Mas Fajar ngalah demi Anda loh ini. Iya, makasih. Aturan pengedaran bukan sih, Pak? Aturan pengedaran maksudnya itu pendistribusiannya. Iya, semacam itu. Kayak maksudnya kan gimana? Bahannya kan itu kayak belum gimana ya, Pak, bahasanya. Kayak terlarang gitu nggak sih, Pak? Kalau terlarang enggaknya sih kurang kayak bahaya gitu. Kurang tahu ya kalau itu bahan terlarang atau bukan. Karena memang bahan yang tercampurkan di hitsnya itu kita kan nggak tahu. Yang tahu itu kan biasanya dari BPOM, ya kan? Jadi mungkin lebih tepatnya bukan itu, Mbak. Lebih tepatnya mungkin adalah lingkungan. Maksudnya lingkungan itu gini, itu kan bahan pembuat pestisida ya. Jadi ini terkait dengan bahan ya. Jadi sama saja menyemprotkan pestisida di lingkungan manusia. Gitu toh? Pestisida itu sama aja kan menyemprotkan pestisida di lingkungan manusia. Biasanya kan pestisida itu untuk membunuh hewan-hewan yang itu ya. Biasanya kan lebih banyaknya di perkebunan, di sawah ya. Tapi ini di lingkungan tempat manusia tinggal. Gitu ya Mbak Samsiatul. Mungkin itu ya. Kalau terkait dengan bahan tadi ya. Oke, terima kasih. Kalau menurut Fajar, kalau menurut saya ya dari PT Megasari Makmur itu juga sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan Dinas Kesehatan mengenai kandungan komposisi yang terkandung pada suatu produk. Kan pasti pada sebuah PT atau perusahaan yang produsen pasti ada namanya uji lab ya Pak. Nah, sudah tahu dalam produknya mengandung Propoxur yang Dichlorvos yang mungkin dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan itu bahwa kandungan tersebut tidak diperbolehkan ada dalam suatu produk yang sifatnya untuk membunuh serangga ya di produknya itu. Tapi dari PT HIT-nya tetap
mendistribusikan atau memasarkan produknya tadi, Pak. Dari situ sudah jelas melanggar dari peraturan Dinas Kesehatan tadi, Pak, mengenai tadi ambang batas. Oke, saya menangkap maksud Anda. Jadi ini lebih tepatnya ke hukum ya, karena dia pengennya mencari murah, akhirnya dia cari alternatif lain, ya, kemudian mencampurkan itu gitu ya. Dengan dalil menghalalkan bahwa ini bahannya aman ya, tapi sebenarnya dari Dinas Kesehatan bahwa komposisi ini sangat berbahaya pada manusia efeknya. Oke, terima kasih. Saya menangkap maksud Anda. Di sini teman-teman, kalau saya tanya ya, di sini ada yang tahu namanya sakarin? Tahu Pak sakarin? Sakarin tahu ya. Kalau yang lain, kalau yang lain tahu nggak sakarin itu apa? Pemanis buatan. Tahu ya, pemanis ya. Nah, ini mungkin hampir sama seperti yang disampaikan oleh Fajar tadi. Jadi misalnya saya jualan es teh. Saya buka jangan jualan, saya bikin ini kedai minuman, ya kan? Saya buka kedai minuman. Ketika harga gula melambung sampai 13.000 per kilo gitu, yang sebelumnya dari berapa, dari 8.000 9.000 menjadi 13 sampai 16.000 gitu kan. Tadinya itu harganya segitu, melambungnya tinggi ya, hampir 50%-nya sendiri. Saya kalau tetap pakai gula ini nanti mahal. Sedangkan harga sakarin itu murah dan itu juga manis. Saya campurkan si gula tersebut dengan sakarin, atau mungkin saya mengganti sepenuhnya minuman saya menjadi menggunakan sakarin semua. Sebenarnya sama-sama manis, tetapi efek sampingnya terhadap tubuh atau nanti kepada si konsumen itu kan berbeda. Nah, mungkin yang saya tangkap seperti yang disampaikan Fajar itu seperti itu. Jadi ketika tadinya memang sudah didaftarkan itu menggunakan gula, tetapi ketika di tengah jalan harga gulanya mahal, kemudian cari alternatif pemanis lain, yaitu pakai sakarin. Padahal sakarin itu enggak baik, ya kan, untuk kita. Karena itu biasanya apa ya, menyebabkan orang yang tenggorokannya sensitif kan nanti jadi radang atau jadi apa gitu nih. Seperti itu mungkin yang saya tangkap. Iya, Pak. Oke, gitu dulu. Terima kasih untuk yang sudah berargumen ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Menarik sekali ini. Yang terakhir saya masih minta teman-teman untuk melihat analisis dari teman-teman sendiri. Di depan ini sudah muncul ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama itu adalah fenomena orang jualan di atas trotoar. Ya. Orang jualan di atas trotoar. Ini pun menyebabkan ada polemik, ada yang setuju membolehkan, ada juga yang melarang. Yang membolehkan itu kan ya ini namanya juga menghidupi ekonomi warga. Kalau nanti mereka jualan di situ kan kita mau beli apa juga udah deket, di situ sudah tersedia. Ya kan? Tapi ada juga orang yang pastinya ini menolak. Menolaknya itu melanggar aturan karena trotoar itu khusus untuk pejalan. Mereka jualan jangan di trotoar. Berapa? 500 berapa? 500 ya maksudnya. Cepet 100 ya, cepet goceng. Ambuh lah. Itu ya 500-an itu ya. Bukan cendol dapet ya. Tapi ini apa namanya? Pak Oga ini. Pak Oga itu nyebrangkan. Satu sisi orang yang setuju lah itu membantu saya, soalnya itu di jalan itu ketika saya mau putar balik itu udah diatur sama Pak Oganya itu, saya jadi terbantu. Kalaupun ngasih juga dia nggak ngarani, kok kita kasih 500 kita kasih 1.000 dia pasti mau.
soalan kan gitu. Nah, kira-kira nih kalau teman-teman ini pendapat Anda pilih nanti mau gambar nomor 1 yang Anda bahas atau gambar nomor 2 yang akan Anda bahas, itu monggo, terserah Anda. Cuman pandangan Anda silahkan tuliskan dengan narasi deskripsi yang detail, dengan detail ya. Kira-kira gambar ke-1 atau gambar kedua tersebut ada nggak etika bisnis yang dilanggar? Kalau ada, alasannya apa? Kalau nggak ada, alasannya apa? Dan kalau misalnya ada etika bisnis yang dilanggar, etika bisnis apa saja sih yang dia langgar? Anda tuliskan dalam sebuah kalimat nanti dengan deskripsi yang detail ya terkait dengan fenomena tersebut. Ya. Nanti dikumpulkan di classroom di akhir perkuliahan kita. Oke, yang Anda menggunakan HP boleh Anda tulis tangan nanti di foto. Untuk Anda yang menggunakan komputer boleh nanti menggunakan notepad atau mungkin menggunakan Microsoft Word, silahkan. Permisi, Pak. Soalnya Ya. bisa diulangi, Pak. Tadi putus-putus, Pak. Oh iya. Dari tadi suara saya putus-putus ya? Tadi Pak menyebutkan soal untuk dikumpulkan di akhir meeting tadi. Nek yang penjelasannya tadi putus-putus ya? Enggak, Pak. Cuma yang soalnya tadi loh, Pak. Soalnya yang untuk dikumpulkan. Oke. Saya ulangi aja. Jadi dari 2 gambar ini, Anda pilih 1 gambar aja. Kira-kira Anda mau membahas tentang orang jualan di trotoar atau Anda mau membahas tentang Pak Ogah. Anda tuliskan di situ kira-kira etika bisnis apa sih yang dilanggar? Atau menurut Anda itu enggak ada etika bisnis yang dilanggar kok? Nah, alasannya apa? Semua diberikan alasan, Anda tuliskan dengan deskripsi dan narasi yang detail ya. Tuh. Untuk pengiriman ada di classroom. Classroomnya nanti etika bisnis. Oke. Dan untuk classroomnya ini akan segera saya buat, langsung yang sudah selesai langsung diupload di sana. Kok nggak ada feedbacknya ini? Halo? Tadi suara jenengan sempat lost dulu, sempat hilang, Pak. Hilang lagi ya. Oke, jadi intinya adalah di sini Anda mau bahas yang di fenomena orang jualan di trotoar atau fenomena Pak Ogah, Anda kumpulkan di classroom. Yes. Saya tunggu sampai jam perkuliahan selesai. Kira-kira intinya begitu. Gimana teman-teman? Iya, Pak. Iya, terdengar, Pak. Oke. Berarti waktunya tinggal 10 menit. Ya, nanti silahkan dikerjakan 10 menit saja. Nanti pengumpulannya saya kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk mengumpulkan. Jadi nanti selesai jam 12.40 ya untuk pengumpulannya. Oke, teman-teman. Dikumpulkan sampai jam 12.40.